Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Abna'it thalabah, alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan lagi untuk belajar di kegiatan pagi kita hari ini. Taib, di buku fikih kita ya sudah menyelesaikan tata cara daripada wudu. Nanti insyaallah seperti teman kita yang lain yang di luar sana, kita akan satu-satu akan praktek wudu seperti yang di buku ini. Makanya antum kuasai betul apa aja hal-hal yang dianjurkan, sunnah-sunnahnya harus seperti ini nanti prakteknya ya, seperti teman antum itu ya. Karena masih belum ada tempat untuk rame-rame, tempat wudhunya pun nggak memungkinkan, maka kita tunda dulu ya untuk praktek langsung wudhunya. Maka kita lanjut aja dulu belajarnya. Jadi kita sudah masuk ke sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di halaman ya 20 atau 21. 20 atau 21. Baik, bagian di rumah silakan dibuka nanti ya. Ini bagian penting setelah kita menyelesaikan ya berwudu. Sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbir sampai salam. Yang pertama adalah bersuci. Itulah yang kita bahas sebelumnya. Apabila hendak melakukan salat, seorang muslim diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas besar dapat hilang dengan melakukan mandi jinabat, sedangkan hadas kecil akan hilang dengan melakukan wudhu. Hendaklah ia menyempurnakan wudhunya sebagaimana wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari yang pertama ini kita dapat ngambil pelajaran ketika seseorang ingin sholat harus bersih dari hadas. Hadas ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Hadas besar kena jinabat atau jinabat kan, atau janabah. Ada yang belum tahu janabah? Udah tahu semua kan? Janabah itu biasanya kalau laki-laki umur 15 dia sudah mulai mimpi basah ya, bukan ngompol, ada lagi dia. Ketika dia bangun tidur pagi hari, subuh hari, dia lihat ya ini kok banjir gitu kan. Kalau ngompol, kalau kencing air seni, kalian udah tahu kan, lain baunya kan. Nah, lain dia pekat. Nah, kalau ini amis gimana gitu. Siapa udah pernah mengalami? Belum ada yang pernah? Pernah? Nah, yang udah besar, umurnya 15, berapa umurnya? Berapa umurnya? 15? 13? Cepat kali ya. Zaman sekarang cepat kali. Dulu Ustaz hampir satu SMA ya, akhir-akhir SMP baru
mimpi basah. Jadi dia itu airnya kayak putih telur, amis, ya kan, agak kental. Itulah nanti yang keluar dari dari kubul kita, kemaluan depan. Tuh, itu kalau yang belum menikah. Kemudian yang udah menikah dia berhubungan, ya kan, itu juga wajib mandi. Jadi dia sudah berhadas besar. Atau perempuan yang halangan haid namanya, setelah dia lepas haidnya maka dia wajib mandi, dia tidak boleh sholat. Makanya perempuan yang halangan, ya, orang tua kalian, emak kalian, mana boleh sholat dia, ya kan, selama halangan mungkin seminggu, maka dia nggak boleh sholat. Itu diantara hadas besar, ya. Caranya gimana bersihkannya? Harus mandi dari ujung rambut sampai ujung kuku di kaki, semuanya harus bersih, harus dimandiin pakai air seperti airnya untuk wudhu. Itu pun nanti ada pembahasan khusus bagaimana tata caranya mandi jenabah tadi. Nah, itu yang pertama, ya. Ketika seseorang berhadas besar, maka haram baginya untuk sholat, bukan lagi nggak sah, haram. Ketika orang berhadas besar, wajib segera untuk mandi, kecuali dia tengah malam jam 1 jam 2 mimpi basah, jangan salah amal kan, kata Ustadz segera wajib mandi. Akhirnya dia mandi jam 2 malam, gimana itu? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, masalah ini pernah dikisahkan orang terdahulu seperti itu, dia mandi, ya, padahal suasana di Arab sana kan taulah, kalau udah malam pas musim dingin gimana itu kalau mandi musim dingin, mandi tengah malam, iya meninggal, ya kan, udah temperaturnya udah sangat rendah sekali, meninggal. Jadi boleh ditunda sampai menjelang subuh. Seseorang yang jenabah, ya, mimpi basah tengah malam, dia tidak langsung segera mandi, sebelum subuh nanti dia bangun langsung mandi. Nah, itu nggak apa-apa, ya. Baik, jelaslah kira-kira, ya. Itu yang pertama, bersuci. Suci dari apa? Hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil apa? Berarti selain yang itu, kalau dia belum berwudu atau buang angin, pipis, air besar, itu mewajibkan berwudu, namanya hadas kecil. Yang kedua, sebelum sholat maka apa yang dipersiapkan? Sutroh atau penghalang atau pembatas. Ia memulai dengan menjadikan sesuatu sebagai sutroh atau penghalang, pembatas, di mana ia sholat dengannya. Hal ini dilakukan apabila ia menjadi imam atau ia sholat sendirian. Tinggi sutroh minimal 46,2 cm. Paham ya? Tahu roll penggaris itu 30 cm, ya, tambah lagi 10 cm lagi, ya. Ini mungkin panjang penggaris. Nah, inilah minimal seperti ini panjangnya, tingginya, ya, tinggi daripada penghalang kita untuk sholat. Jadi orang yang sholat wajib mendatangkan sutroh terlebih dahulu, ya. Ini orang sholatnya, ya kan, ya, ini sholatnya
maka harus ada sutroh di depannya, entah apalah gitu kan. Yang penting inilah minimalnya, tingginya ya, atau seperti ini tinggi bisa, atau tas kalian, misalnya kalian sholat ya kan, ini udah bisa, ini udah cukupi, udah taruh situ kan, berdirikan dia kalau bisa berdiri kan, misalnya beginilah, dah kita boleh sholat ya kan. Walaupun nanti ada orang yang lewat-lewat, udah nggak masalah lagi, udah aman itu ya. Jadi jangan kalian pembatasnya ujung sajadah, itu nggak cukup. Ada gitu orang kan, jadi dia suturahnya adalah itu ujung sajadah, bukan, harus berdiri minimal 40 cm. Paham ya kira-kira ya? Nah itu wajib didatangkan. Bagi siapa? Bagi orang yang sholat sendiri atau bagi imam. Lalu bagaimana dengan makmum? Makmum tidak terhitung lagi karena dia satu paket dengan imam. Imam sutranya ada, berarti sudah termasuklah bagian itu. Jadi itu makmum beda ya. Kalau berjemaah dia, jadi tidak lagi perlu itu setiap orang ada sutrohnya. Nanti salah paham pula kan. Akhirnya setiap orang bawa tas semuanya, nah ya kan, atau bawa kayu lah, ada itu dibuat orang ya di masjid mana ya, di Letua ini, situ semuanya udah ada kayu-kayu ya, macam apa pula bentuknya, kayak nisan atau nisan kuburan, gitulah sutroh katanya. Jadi orang yang nanti sholat sendirian kayak itu. Jadi ingat ya, jadi untuk makmum yang berjemaah tidak lagi perlu pakai sutroh. Sutroh dia apa? Sutrohnya sama imam. Itu ya, sutroh. Yang ketiga, hal yang harus kita persiapkan sebelum sholat. Apa itu? Meluruskan shaf barisan. Kemudian apabila menjadi imam, hendaklah ia menoleh ke kanan seraya berkata, istawu, luruskan, dan menoleh ke kiri seraya mengucapkan istawu, ya kan? Ada gitu kan? Istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah, kata Rasulullah. Luruskan shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk diantara mendirikan sholat. Taib. Itu ya. Ada 3 hal sementara hal-hal yang harus diperhatikan sebelum sholat. Yang pertama apa? Bersuci. Suci apa? Hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, menghadirkan sutra. Bagi siapa? Imam dan sholat yang sendiri. Yang ketiga, meluruskan shaf, ya, lurus ya. Tapi sekarang ini kondisinya seperti ini ya, jadi kita nggak bisa rapat, kita harus berjarak di sebagian masjid. Baik, barakallahu fikum, diulang-ulang terus ya, khususnya yang kemarin sifat wudhu Nabi SAW. Dibaca lagi dari awal sampai akhir, dibaca lagi ya. Kenapa? Nanti kita ada langsung praktek ya ke lapangan, gimana caranya wudhu yang betul sesuai dengan dalam buku ini, sesuai dengan Nabi SAW. Ustaz berharap nanti ketika praktek tidak lagi ada yang salah-salah. Kenapa? Sudah dijelaskan semua materinya, teorinya sudah dijelaskan semua, tinggal prakteknya. Usahakan. Taib, barakallahu fikum. Nakhtatim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.